Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, sahabat kicau mania dimanapun saja berada, salam bahagia selalu, khususnya buat teman-teman YouTubers, buat teman-teman kicau mania, buat para pecinta kicau khususnya di Nusantara kita, Indonesia tercinta. Oke teman-teman, kenapa mesti harus kita merawat burung ya, khususnya seperti saya ini yang tidak punya pekerjaan teman-teman. Jadi alangkah indah dan baiknya itu kita terus merawat, memelihara hewan-hewan kesayangan kita ya teman-teman. Kenapa? Karena dalam posisi tubuh kita itu kita harus bergerak juga teman-teman, harus beraktivitas juga teman-teman, karena di samping itu juga ada kesehatan buat kita sendiri teman-teman. Dengan begitu mari kita sama-sama yang punya hewan kesayangan, baik burung maupun kucing maupun ayam maupun itu apalah, yang jelas sangat baik ya buat tubuh kita, buat kesehatan kita. Bukan itu saja teman-teman, tapi buat pikiran kita juga teman-teman, agar teman-teman lebih relaksasi, lebih refleks. Tadinya kita stres dalam keseharian ketika kita punya peliharaan, kita merawat burung dengan penuh kasih sayang, tentu itu akan menjadikan sesuatu, sebuah kebahagiaan buat kita teman-teman. Itu percaya, yakin teman-teman. Karena kita menyatu dengan alam itu seakan-akan kita itu tidak sendiri teman-teman, tapi kita ada teman melalui batin. Itulah merawat hewan-hewan kita teman-teman. Jadi buat teman-teman, buat para pensiunan, buat hari liburan, buat yang jenuh di rumah, buat yang jarang liburan, sama kayak seperti saya ini teman-teman, itu sangat penting sekali teman-teman. Ayo mari kita rawat teman-teman, karena sejatinya laki-laki itu dia tidak banyak cerita teman-teman. Kadang jangan pun bercerita, beli hewan peliharaan yang kita mau juga kadang kita tidak bercerita. Karena kalau kita cerita, istri kita itu akan manyun teman-teman, akan protes, akan tidak setuju. Karena kenapa? Karena hewan-hewan saat ini, minimal burung atau kucing atau apalah itu harganya kan bukan 10.000 20.000 teman-teman, tapi ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan puluhan juta. Nah itu dampaknya kepada istri kita, anak kita. Tapi yakin teman-teman, dengan kita memelihara, dengan kita ikhlas, dengan kita mengeluarkan dana, itu akan menjadi sebuah energi buat kita teman-teman, energi buat keluarga kita teman-teman. Selain buat energi kita ya, buat lingkungan kita, buat apa namanya, saudara-saudara yang berkunjung kepada kita, ke rumah kita, melihat lingkungan kita, itu akan berdampak positif, ada nilai positif. Kadang teman kita kesini, wah enak ya, banyak burungnya. Nah itu kan menjadikan suatu nilai, suatu kebahagiaan teman-teman ya. Ada saudara kita datang ke sini silaturahmi ya teman-teman, wah burungnya bagus nih, boleh dong. Nah itu kadang kita berat ya untuk memberikannya, tapi jangan takut. Kalau memang sudah burung kita sudah banyak, entahlah itu apa ajalah, kita ayam ke apa ya kita kasih, kalau memang dia mau merawat, atau kalau memang dia mau apa namanya, merawat dengan baik, dengan sungguh-sungguh, kita kasih aja yang murah.
Bila perlu ayam aja nih, buat pemula mah ayam aja dulu gitu ya. Seperti itu teman-teman. Sekali lagi buat teman-teman yang lagi santai-santai, yang tidak punya aktivitas tetap kayak saya ini teman-teman. Saya nggak punya aktivitas tetap teman-teman, jadi hanya menghabiskan waktu itu hanya duduk saja, hanya diam saja. Kadang istri juga punya kesibukan yang lain, tapi kan kalau kita siang kan karena aktivitasnya sedikit berbeda dengan istri ya, kita kita tidak boleh tinggal diam ya teman-teman. Jangan diam di rumah terus. Kadang kan kita begini, kita keluar juga kalau memang tidak kerja atau tidak mendapatkan penghasilan ya itu akan sia-sia juga teman-teman. Mending kita rawat burung, rawat peliharaan. Urusan berhasil, urusan ada untung itu nomor berapa buah ya, mungkin nomor terakhir lah. Tapi kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam beribadah, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi tetap ya, pekerjaan kita yang utama jangan ditinggalkan teman-teman. Ini judulnya judul ketika kita lagi santai teman-teman ya. Judul ketika kita lagi santai aja teman-teman ya. Mohon dimaklum karena saya pengangguran, karena saya tidak punya pekerjaan, karena saya tidak punya penghasilan tetap, jadi seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan buat saya dan teman-teman selalu mensupport, selalu senang dengan peliharaan-peliharaan kita, baik di rumah kita maupun di tempat orang lain. Itu kita harus mensupport teman-teman. Karena kenapa? Karena komunitas itu bisa dijadikan bahan utama teman-teman untuk kita sharing, untuk kita mencari wawasan, untuk kita mencari pengalaman gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang masih pemula, yang masih mencari dunia hobi, dunia perburungan, dunia perhewanan, tidak langsung banyak teman-teman. Tidak langsung tidak langsung 10 ekor, 5 ekor, bahkan 20 ekor, jangan teman-teman. Minimal ya 1, paling banyak 3 teman-teman. 3 juga kalau kita merawatnya dengan baik itu akan mengeluarkan keringat buat kita teman-teman. Karena keringat yang jatuh di jam pagi sampai siang itu sehat teman-teman ya. Nanti akan ada masa-masa yang kita masa-masa kita bukan jenuh ya, bukan bosan, bukan, tapi masa-masa sibuk, masa-masa masa-masa repot lah gitu ya. Tapi jangan takut, itu paling 1, 2, 3 hari, terkecuali kita masuk kontrak kerja dan itu sangat sibuk sekali ya, itu kemungkinan harus dijual burungnya teman-teman, biar teman-teman fokus ke pekerjaan utama ya. Karena burung, karena memelihara hewan itu tidak dijadikan bahan, tidak dijadikan penghasilan utama ya. Oke teman-teman ya, Abah silakan ya. Itu maaf teman-teman, tadi ada santri, ada izin mau ke warung, katanya mau jajan ya. Tadi sampai mana ya teman-teman, aku lupa ini. Nah begitu ya teman-teman. Jadi jika teman-teman sudah memiliki pekerjaan yang tetap, bahkan 3 hari nggak pulang-pulang, bahkan seminggu tidak pulang-pulang, nah itu akan menyebabkan resiko. Kenapa resikonya? Itu burung tidak akan bisa kita rawat dengan baik. Walaupun istri kita bisa, tetap istri kita kalau tidak hobi ya itu tidak akan bisa teman-teman. Berarti peliharaan yang kita rawat mesti dijual teman-teman, ke kios atau ke penghobi teman-teman.
Adapun rugi tidak apa-apa teman-teman, karena tujuan kita itu kan merawat untuk yang tadi sudah kita bahas ya teman-teman ya, dari awal ya, gitu ya. Jual aja ketika kita sudah senggang, ketika kita sudah luang, kita kita rawat lagi, kita beli lagi, walaupun ada rugi yang kemarin kita sudah jual, kita beli, nggak apa-apa teman-teman, karena itu akan menjadikan sebuah sedekah buat kita, karena ada sebagian rezeki kita untuk dibelikan pakan kepada hewan-hewan kita, gitu teman-teman ya. Buat teman-teman yang lagi mencari burung jalak Bali, jalak Hongkong, jalak suren, jalak putih, bisa teman-teman menghubungi saya ya teman-teman, bisa melalui chat atau WA ya teman-teman. Adapun harga itu bisa diadukan oleh pasaran ya teman-teman. Adapun ada sedikit perbedaan harga itu relatif teman-teman. Jangan disamakan dengan burung kiosan ya teman-teman. Burung rawatan rumah dengan burung kiosan itu sangat berbeda sekali ya teman-teman. Karena kalau burung kiosan itu ketika burung datang itu kita langsung beli, dan kadang itu belum ngepur teman-teman ya, belum ngepur, belum apalagi kalau makan pisang sudah tentu ya, karena pasar itu dia mengandalkan pisang saja teman-teman ya, sama ulat kadang. Tapi kadang kalau ngepur itu kadang susah kalau burung dari pasar ya gitu. Tapi beda dengan burung rawatan dari rumah, itu nilainya lebih, dia ngerawatnya lebih apik, lebih bagus, karena tidak dijual belikan gitu ya. Beda dengan burung kiosan atau burung pasar gitu ya teman-teman. Jadi hal yang wajar kita ketika kita membelinya kepada peternak atau rumahan itu sangat berbeda teman-teman. Kenapa saya sarankan membeli di di peliharaan rumah atau burung perawatan orang gitu ya, karena saya tahu yang ngerawatnya itu bukan asal gitu ya. Tentu dia rawatnya dengan baik, dengan dirawat dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih sayang. Beda dengan di pasar. Di pasar itu dia target ketika burung datang itu, target dia itu bukan merawat ya, tapi menjual. Tetapi dirawat, artinya perawatannya itu beda sekali dengan burung yang dirawat oleh penghobi. Tapi jangan salah juga, sama yang kios burung juga penghobi juga. Tapi kan kalau saking banyaknya itu burung, ketika burung datang itu asal ada untung teman-teman ya, asal ada untung, asal ada laku dan buat bisa belanja lagi, dan harganya bisa terbilang murah kalau dari pasaran ya teman-teman. Dari kios-kios burung itu terbilang murah ya teman-teman. Ada untung 50-100 itu udah lumayan besar, dan itu akan dijual sama orang kios ya. Beda dengan yang penghobi kicau ya, yang rawatan rumah itu kadang kalau orangnya gak mau niat jual, tapi ada yang ada yang memberikan harga yang lebih tinggi, itu bisa lebih dari 300 untungnya, bisa jadi 500 untungnya, kan itu nggak tahu ya teman-teman. Itu hanya sebuah nilai yang tidak terduga saja teman-teman. Oke teman-teman, itu saja karena ini videonya panjang ya teman-teman. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat buat saya khususnya, umumnya buat para pengkicau di Nusantara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.